9 Februari 2016 silam telah terjadi kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot kilometer 15 Kalideres, Jakarta Barat pada pukul 4:10 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini terjadi karena mobil minibus hilang kendali dan menabrak sepeda motor. Peristiwa ini menewaskan 4 orang, salah satunya pasangan suami istri Zulkafli dan Nuraini. Zulkafli merupakan driver ojek online. Mereka meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang berusia 4 tahun bernama Muhammad Karim. Saat ini Karim tinggal bersama neneknya. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menguji manusia sebagai makhluk ciptaannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia dan tidak akan pernah di luar dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Saat ini saya akan bersilaturahmi kepada keluarga korban, yaitu driver ojek online yang ditabrak oleh minibus di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nurhayati ini adalah ibu dari almarhum Nuraini dan juga mertua dari almarhum Zulkafli yang saat ini beliau merawat dari buah hati almarhum yaitu Karim ya, Ibu ya. Karim. Ibu gimana Bu sekarang kondisi Karim nih Bu? Ya kondisi Karim sekarang ya kadang-kadang melamun aja gitu, suka nanya. Tingkah lakunya sekarang berubah dari biasanya. Berubah ya, kayak ada yang hilang gitu kali ya Bu ya. Mungkin ada yang kehilangan, dia nggak bisa nyampein gitu. Hari itu pas waktu kejadian Ibu lagi di mana? Lagi di pasar deh. Lagi di pasar. Pasar jualan. Hmm. Nggak lama lagi dari itu, paling 5 menit datang telepon polisi ke rumah. Assalamualaikum, saya bilang Waalaikumsalam, ini orang tuanya Zulkafli. Iya emang ada apa, ini siapa? Polisi kata dia. Dari mana? Dari Kalideres. Zulkafli Rahman kecelakaan kata dia. Nah, terus yang namanya Nuraini udah bagaimana Pak? Saya bilang, iya dia juga udah nggak ada, udah almarhum dua-duanya kata dia. Terus rasanya Nggak tahu bilangnya bagaimana deh. kehilangan Ibu. Akhirnya yang kecipto Dia berangkat saya sama dia, sama suaminya, sama bapaknya dari rumah. 5 orang saya berangkat ke Cipto langsung. Kalau di sana juga saya nggak bisa ngitunya, duduk aja saya lemas. Ibu lihat langsung jenazahnya. Nggak berani saya deh, takut pingsan saya di dalam, nggak dibolehin sama dia. Nggak usah ke dalam Bu, kata dia. Ntar Ibu takut ada apa-apa di dalam, kata dia. Karim saat ini tinggal sama siapa Bu? Sama saya, dia sama neneknya. Berdua aja sama Ibu. Iya. Karim sempat nanya nggak Ibu Bapak? Mungkin uaknya kali yang bilangin bapaknya kena tabrak kata dia. Mungkin di situ kali dia tahu. Kalau saya mah nggak bilang, dia langsung pergi saya. Yang Ibu ingat pasangan dari almarhum Zulkafli dan almarhum Nuraini itu seperti apa sih Bu pasangan ini? Ya dia mah nggak terus itu dia apa namanya, nggak bisa terus terang dia deh. Masalah apa nggak pernah bilangin sama saya. Keluarga dia nggak pernah dibilangin, rumah tangga dia nggak. Harapan Ibu buat Karim apa nih Bu? Sekarang kan Ibu nih berarti yang mengurusi Iya. ya Bu, harapannya. Iya, harapan saya yang menabrak ini deh harus bertanggung jawab lah ke dia, masa depan dia deh. Iya dari apa namanya itu sekolah dia deh. Iya. Buat sehari-hari dia sampai dia kuliah ntar. Saya memang harap itu aja deh pertanggung jawaban. Ibu Nurhayati harus kehilangan anak sekaligus menantu yang dicintainya. Dan ini sangat sekejap karena beliau tadi katakan tidak ada firasat, tidak ada pesan yang dikatakan atau ditinggalkan oleh almarhum. Bahkan sekarang almarhum sendiri meninggalkan 1 orang anak yang saat ini yang menjadi yatim piatu. Dan insya Allah pasti Allah kalau memberikan cobaan kepada seseorang akan sesuai dengan kemampuannya, tidak di luar dari batas kemampuannya. Ketika kita bersabar akan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Seperti keluarga almarhum Zulkafli dan juga almarhum Nuraini yang sabar atas cobaan yang menimpa keluarga mereka. Karena mereka yakin akan ada pelangi setelah hujan besar. Pemirsa, semoga episode silaturahmi kali ini mengajarkan pemirsa untuk selalu bersabar akan cobaan yang datang. Karena itu adalah ujian kita agar kita naik derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik saudaraku, tadi baru saja kita saksikan satu tayangan bagaimana tim kita silaturahmi kepada keluarga korban ya. Ini satu hal yang memang membuat efeknya begitu besar sekali ya. Dan nanti kita akan membahas di sini ya bersama salah satu narasumber kita yaitu Mbak Zoya Amirin. Mbak, apa kabar pagi? Pagi. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Mbak Zoya Amirin ini adalah seorang psikolog dan kita mau bertanya nih kepada Mbak Zoya. Mbak Zoya, bahwa tadi diceritakan Mbak Zoya juga tahu ya bahwa memang ini peristiwa dari terjadi kecelakaan di kawasan Kalijodo dan akhirnya merembet, efeknya begitu besar sekali sampai ada saudara kita masih kecil sudah menjadi yatim piatu sekarang gitu ya. Ini Mbak yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, pengaruh teman itu, lingkungan itu begitu besar sekali untuk membentuk karakter seseorang, itu benar kan Mbak ya? Oh iya, jadi mungkin saya cerita sedikit tentang tugas perkembangan gitu ya. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan secara psikologis itu adalah kalau kita mau tahu di secara psikologis apakah seorang individu itu sudah normal atau tidak dalam Maksudnya pergaulannya. normal? Oh, normal itu dalam Iya, pergaulan. Oke, dalam oke. pergaulannya. Jadi dari dia bersosialisasi normal apa enggaknya itu kita lihat dari apakah dia memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Oke, Gitu. Jadi oke. saya punya tugas perkembangan sesuai dengan usia saya, Anda juga punya gitu. Nah, kalau remaja tugas perkembangan mereka salah satunya adalah kalau ini remaja akhir ya mungkin ya seusia Ricky gitu ya. Remaja akhir. Remaja akhir. Ada umurnya, jadi remaja akhir itu sampai berapa umur batasannya? Remaja akhir itu adalah atau dewasa muda awal itu sekitar umur 18 sampai sekitar 23 tahunan. Oke. Ini remaja akhir dan Setelah itu masuk dewasa dewasa awal. muda awal. Setelah Oke. itu masuk dewasa muda Iya, iya. gitu ya. Nah, masa-masa ini adalah sebenarnya masa kritis, apalagi menurut penelitian gitu yang pernah kami lakukan di UI, itu umur 19 tahun adalah masa-masa di mana paling banyak remaja di Indonesia melakukan hubungan seks pertamanya gitu. Kenapa sampai demikian? Karena curiosity atau rasa penasaran itu cukup besar. Nah, dalam memenuhi tugas perkembangannya, kebetulan tugas perkembangan remaja akhir ini salah satunya adalah misalnya berpacaran gitu ya, bergaul, membina misalnya sekolah, memilih antara sekolah atau mau langsung kerja dan sebagainya. Jadi untuk memenuhi tugas perkembangan ini, kadang-kadang remaja yang sebenarnya belum benar-benar tuntas, remaja awalnya di mana mereka harus menentukan identitas, saya ini orang yang seperti apa, saya punya prinsip atau enggak, saya akan memilih teman yang seperti apa, lalu bagaimana saya mensikapi orang tua saya, ini masih belum mengental gitu prosesnya. Oke. Jadi di sini masih cukup penting buat mereka untuk berteman dengan orang-orang yang mereka anggap keren, Oke. untuk bisa diakui di dalam sebuah lingkungan gitu Di ya. tahap umur itu maksudnya? Di tahap umur remaja Tapi bukannya sebelumnya akhir. memang sudah seperti itu ya? Kebanyakan dari SMP, SMA kita mau berteman sama orang-orang yang mungkin kita bilang keren, nanti kita jadi ikut keren, terkenal, jadi ikut terkenal, bukan dari SMP, SMA itu? Sudah dari SMP, Sudah. SMA. Nah, sekarang ini akan sebelum dia masuk ke dewasa muda akhir, biasanya masa-masa remaja akhir inilah dia menentukan kira-kira berhasil nggak dia nih yang pada masa SMP, SMA-nya. Jadi kalau misalnya dia masih attached, tidak berhasil melewati masa SMP, SMA-nya, biasanya terjadi kegagalannya di remaja akhir ini nih, gitu. Oke, Misalnya iya, masa iya. SMP, SMA kan penting banget untuk dia nempel sama brand tertentu. Misalnya kalau saya pakai merek ini saya keren, kalau Oke, saya nggak oke, pakai oke. merek ini saya jadi jelek dan sebagainya. Oh, iya, iya. Nah, tidak berhasilnya dia untuk menentukan jati dirinya di masa SMP, SMA biasanya akan terjadi banyak kegagalan nih di masa Contohnya kuliah kegagalannya apalagi. gimana tuh maksudnya? Salah satunya adalah misalnya memilih teman yang salah gitu ya, seperti ini gitu oke. ya. Jadi biasanya mereka tuh merasa bahwa atau enggak mereka coba-coba tapi biasanya nggak kenapa-napa Oke. gitu kan. Saya suka bercanda bilang kalau misalnya anak remaja tuh suka merasa nyawanya kayak kucing ada 9 gitu ya. Bisa ngebut-ngebutan Iya, gitu iya, ya, iya. geng motor gitu, naik di atas kereta dan sebagainya. Mungkin sekarang udah nggak boleh lagi ya. Iya. Tapi adrenalin rushnya tuh masih ada gitu kan ya. Terus kalau pergi sama teman-teman rame-rame ngerasa ya udah gitu. Kadang-kadang yang anak-anak ini lupa secara psikologis bahwa pertanggungjawaban mereka gitu secara personal itu kurang. Ketika ada orang yang mengatakan, ya gimana dong saya diajak temen gitu kan. Pertanyaannya seringkali nih kalau misalnya ada remaja datang pada saya konseling, aduh misalnya sudah hamil di luar nikah gitu ya. Atau misalnya tawuran gitu ya. Bolos dari sekolah dan segala macam, atau udah males mau kuliah lagi, ninggalin kuliah tiba-tiba dan sebagainya. Itu rata-rata mereka ngerasa ya abis gimana teman-teman saya udah seperti ini, saya maunya kayak begini. Jadi biasanya remaja-remaja yang tidak mau bertanggung jawab terhadap
pilihannya, dirinya dan sebagainya adalah remaja-remaja yang seperti ini nih gitu. Oke, ini jadinya. menarik Ustadz. Jadi tadi beberapa data-data kenakalan remaja ya. Dan memang mau gimana dong? Saya keikut teman saya. Ini kalau di dalam Islam gimana nih Ustadz? Keikut, balik Ya lagi sebetulnya jadi. kita kepada tugas perkembangan tadi ya. Sebetulnya itu adalah masa yang tepat buat anak-anak remaja ini untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke. Tidak boleh ada waktu sedikit pun di situ tidak ada ilmu pengetahuan Oke. yang harus dikuasai. Dan kalau ingin jadi orang hebat, orang keren, yang ke depan itu yang modern maksudnya adalah orang yang mampu mengantisipasi zaman secara positif. Oke. Dan bekal yang paling utama adalah ilmu. Ilmu Dia ya. mesti menguasai banyak ilmu itu. Iya, iya. Misalnya, nah jadi misalnya gini, di zaman sahabat dulu ya, Iya. mereka belum boleh kemana-mana dulu sebelum kitab peradabannya selesai, Oke. kitab sucinya. Saya Oke. kira semua pengikut para nabi begitu. Ini dasarnya dulu yang mesti ditanamkan. Yang kedua, kemudian karakter. Karakter. Ya, jati diri dia yang harus dibentuk. Kalau di Islam itu kan ada 9. Oke. Ya, tidak sekutukan Tuhan, berbakti kepada kedua orang tua, Iya. selalu dalam pengawasan Tuhannya, Oke. mendirikan sholat, Iya. berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada yang baik, melarang dari yang buruk. Iya, iya. Baru kemudian membentuk jiwa sabar terbentuk. Oke. Kemudian 3 performance luarnya. Mimik wajah harus selalu bergembira, Oke. senyum adalah sedekah, Oke. kemudian akhlak gestur tubuh, laki-laki kayak laki-laki, perempuan kayak perempuan, kemudian olahraganya pun diatur kan, memanah, berenang, berkuda. berkuda. Iya. Kemudian yang terakhir baru kemudian ini pola komunikasi. Pola komunikasi. Oke. Pola komunikasi ini pun dibentuk, ini 9 karakter pemuda yang harusnya sudah selesai Oke. sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Oke. Di dunia perkuliahan sebetulnya dia sudah harus melakukan hal-hal besar di dalam hidupnya. Oke. Umur 20-21 itu para ya orang-orang yang betul-betul punya karakter itu sudah menjadi seseorang Apalagi harusnya. disebut mahasiswa ya, maha di Mahasiswa. antara para siswa. Masya gitu. Allah. Ya. Ini menarik Ustadz. Maksudnya kalau dengan ilmu dan karakter yang kuat, kita jadi nggak gampang terpengaruh dengan lingkungan Itu dia. juga insya Allah ya Ustadz Iya. ya. Tapi balik lagi Karena harus dia punya prinsip yang punya kuat. prinsip yang gitu. kuat ya Ustadz ya. Dan Ustadz, ini- kadang-kadang bagi anak yang berkarakter, Ya. bullying, ya, itu nggak masalah Ustadz. penyedutan, justru itu dijadikan sebagai sarana buat dia untuk lebih hebat lagi, Masya lebih Allah. kuat. Naik Iya, lagi benar. levelnya gitu ya. Iya benar kata Ustadz tadi Iya. saya setuju. Jadi secara psikologi sebenarnya itu adalah yang namanya kompensasi gitu ya. Oke. Jadi kayak gini deh, kalau kita melihat sejarah Nazi, Napoleon Bonaparte, apa yang terjadi pada mereka? Napoleon Bonaparte merasa misalnya tubuhnya karena dia relatif lebih pendek dibandingkan yang lainnya, dia overkompensasi untuk melakukan revolusi Prancis. Oke. Terus Nazi gitu, Hitler gitu ya pada waktu itu. Kenapa Hitler sampai segitunya mau membangun sebuah bangsa yang secara fisik tuh sehat dan kuat, bangsa Arya? Karena apa? Pada masa kecilnya dia itu penyakitan. Jadi dia berpikir bahwa orang kalau mau menguasai dunia dia itu harus melakukan misalnya badannya harus sehat, sehingga dia terbentuklah pemikiran saya akan membuat bangsa yang tidak terkalahkan secara Oke. fisik gitu kan ya. Jadi ketika ini anak-anak yang insecure atau merasa tidak nyaman terhadap dirinya melakukan kompensasi seperti ini, pergi mabuk-mabukan, pergi ke prostitusi dan sebagainya untuk membuktikan dirinya seolah-olah saya mau diakui, padahal Oke. Ini karena kalau kata pengakuan. Ustadz tadi, kurang mesti baca pengakuan ya, biografi oke. biasanya. Biografi. Kalau ingin jadi pemuda yang hebat sebetulnya, banyak-banyak baca biografi. Iya, iya. Iya. Nanti cari benar. mana yang cocok sama kita, Oke. itu biasanya bisa lakukan lompatan-lompatan besar. Ini Ustadz ini menarik, pingin dengar dari Ustadz cerita tentang keutamaan pemuda di dalam Islam. Mungkin sejarah juga banyak ya, banyak para Iya. pemuda, para sahabat waktu masih muda-muda begitu Iya. luar biasa Ustadz ya. Tapi kita break sebentar dulu ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.